Siapa yang menguasai Eropa Timur, menguasai Heartland. Siapa yang menguasai Heartland, menguasai World Island atau Pulau Dunia. Siapa yang menguasai World Island, menguasai dunia. Oleh Halford Mackinder. Di sini kita bisa lihat betapa pentingnya Eropa Timur. Ini adalah episode 2 dari topik sebelumnya. Kenapa NATO terus berekspansi ke timur, tepatnya di perbatasan Rusia. Secara geopolitik, alasan yang kedua adalah mengantisipasi dominasi Rusia di Eurasia. Sebelum Perang Dunia Pertama, sebuah teori, Geographical Pivot of History, ditulis oleh Halford Mackinder. Teori ini menggambarkan land power atau kekuatan berbasis darat. Dalam teori ini melihat geografi dan sejarah, dan kemudian menghubungkannya dengan kekuatan berbasis darat, dan sandingkan dengan kekuatan berbasis laut. Ini adalah dua jenis kekuatan militer yang pada dasarnya berbeda yang dilihat oleh teori ini. Ini terbukti dengan pecahnya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua di Eropa merupakan perang berbasis kekuatan darat, dan pemenangnya menjadi land power, yakni superpower darat. Secara umum kita kenal dengan kemenangan sekutu, tapi peran penting Uni Soviet yang mampu menyerang balik Jerman dan menguasai Eropa Timur telah membuat Uni Soviet menjadi negara superpower berbasis darat setelah Perang Dunia Kedua. Sementara Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik merupakan perang berbasis kekuatan laut, dan pemenangnya menjadi sea power, yakni superpower laut. Secara umum juga kita kenal sebagai kemenangan sekutu. Tapi peran penting Amerika Serikat yang mampu membuat Jepang menyerah telah membuat Amerika Serikat menjadi negara superpower berbasis laut setelah Perang Dunia Kedua. Kemudian Uni Soviet dan Amerika Serikat. Kedua superpower ini terlibat dalam Perang Dingin. Kemudian Uni Soviet runtuh dan sekarang dunia berada pada tatanan dunia Amerika. Bukti keberhasilan teori Geographical Pivot of History. Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, di episode pertama, pada abad ke-18, ekspansi Rusia di Eropa Timur membuat Kekaisaran Rusia bisa menjadi salah satu kekuatan besar di Eropa. Dan begitu juga dengan Uni Soviet yang mampu menguasai Eropa Timur dan terbuktinya pengaruhnya pada dominasi dunia. Selain Rusia yang sukses membuktikan keberhasilan teori Heartland ini, ada juga Jerman yang mempercayai teori ini. Pada Perang Dunia Kedua, Partai Nazi Jerman sangat mempercayai dan mendukung teori ini, dan bahkan sangat populer di kalangan partai. Mereka berusaha untuk menguasai Eropa Timur dan zona Heartland. Tapi Inggris sebagai pelopor teori ini, tentunya mereka tahu betul, sehingga Inggris yang beraliansi dengan Perancis dari awal sudah mencegah dan memberi peringatan pada Nazi Jerman, berupa pendeklarasian perang dengan Nazi Jerman jika Nazi Jerman menginvasi Polandia. Negara Polandia sengaja dibentuk kembali oleh Inggris dan Perancis sebagai buffer antara Rusia dan Jerman. Inggris dan Perancis membuat negara-negara merdeka di antara Jerman dan Rusia untuk mencegah perluasan kedua negara tersebut, dan terutama mencegah terjadinya aliansi Rusia-Jerman, di mana aliansi ini akan menjadi ancaman paling besar bagi Inggris dan Perancis pada saat itu, dan bahkan sampai sekarang. Tindakan pencegahan untuk keberhasilan teori Heartland. Dari potensi yang sangat besar dan terbuka untuk Rusia mendominasi Eurasia dan menjadi negara adidaya berbasis kekuatan darat, maka merupakan ancaman serius bagi Inggris pada waktu itu dan Amerika Serikat sekarang ini sebagai penguasa lautan. Sehingga Mackinder menyarankan beberapa poin penting. Yang pertama, Rusia harus dicegah dalam memperluas teritorial mereka ke garis marginal. Karena ini menambah kekuatan Rusia yang pada akhirnya mempermudah Rusia dalam menguasai dunia. 2. Tidak membiarkan terjadinya aliansi Rusia-Jerman. Aliansi kedua negara ini akan membuat mereka lebih mudah dalam menguasai Eurasia dan menjadi penguasa dunia. Dan juga seperti sudah dikatakan sebelumnya, aliansi ini menjadi ancaman terbesar Inggris dan Prancis. 3. Membentuk negara-negara merdeka di garis marginal sebagai buffer. 4. Mendukung atau bekerja sama dalam menguatkan militer negara-negara di garis marginal untuk menghadang dan menekan perluasan Rusia. Dari beberapa strategi tersebut, strategi teori Heartland
yang dibuat oleh ilmuwan Inggris pada masa kejayaan negara adidaya Inggris, tepatnya Britania Raya, kemudian diperkuat oleh teori Rimland yang dibuat oleh ilmuwan Amerika Serikat bernama Spikeman untuk mengatasi dominasi Rusia di Eurasia. Nicholas Spikeman dikenal sebagai bapak pembendungan, yakni kebijakan Amerika Serikat untuk mencegah penyebaran komunisme di luar negeri. Kata pembendungan sangat sering dikaitkan dengan kebijakan Presiden Amerika Serikat, Harry Truman, dalam pembentukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Presiden ke-36 Amerika, Lyndon Johnson yang berkuasa 1963-1969, menyebut pembendungan sebagai alasan kebijakannya di Vietnam. Spikeman cenderung mengarah ke determinisme lingkungan, karena geografi merupakan faktor yang paling menentukan karena sifatnya permanen. Geografi harus diutamakan dalam analisis kebijakan luar negeri suatu negara. Sejak penjelajahan Eropa Barat pada abad ke-15, Eropa Barat mulai menguasai lautan, terutama Inggris. Kemudian AS mengikuti dan menjadi kekuatan laut. Sementara itu, Kekaisaran Rusia memperluas wilayahnya di daratan Eurasia. Pada awal abad ke-20, sebelum teori Mackinder muncul, Kekaisaran Rusia sudah memiliki wilayah yang luas di Eurasia. 2 tahun sebelum Mackinder membaca makalahnya, Inggris telah menandatangani perjanjian dengan Jepang untuk mencegah ekspansi Rusia. Aliansi Anglo-Jepang adalah aliansi pertama antara Inggris dan kekuatan Asia melawan Rusia. Sentimen anti-Rusia atau Rusofobia yang sudah muncul di Inggris di abad 19 awal membuat sentimen elit Inggris berubah menjadi semakin memusuhi Rusia dengan tingkat kecemasan yang tinggi akan keselamatan India, dengan ketakutan bahwa Rusia akan bergerak ke selatan melalui Afghanistan. Persaingan antara Inggris dan Rusia tumbuh dengan mantap di Asia pada Great Game di akhir abad ke-19. Rusia menginginkan pelabuhan air hangat di Samudra Hindia, sementara Inggris ingin mencegah pasukan Rusia mendapatkan rute potensial ini. Selain itu, ada kekhawatiran yang berkembang bahwa Rusia akan mengacaukan Eropa Timur dengan serangannya terhadap Kekaisaran Ottoman yang goyah dan melemah. Rusia sangat tertarik untuk mendapatkan pelabuhan air hangat yang memungkinkan Navy-nya mendapatkan akses keluar dari Laut Hitam ke Mediterania adalah tujuannya, yang berarti akses melalui selat yang dikendalikan oleh Kesultanan Utsmaniyah. Inggris dan Prancis mendukung Kesultanan Utsmaniyah dalam Perang Crimea melawan Rusia. Tujuan mereka adalah melestarikan Kesultanan Utsmaniyah sehingga dapat menjaga keseimbangan kekuatan dalam konser Eropa. Meskipun pada akhirnya di Perang Dunia Pertama, Inggris, Prancis, dan Rusia dengan persekongkolan mereka, ketiga kekuatan tersebutlah yang menghancurkan Kesultanan Utsmaniyah, dan terutama Inggris dan Prancis sebagai biang keroknya. Lihat peta ini, propaganda ancaman Rusia oleh Inggris, kartun Inggris dari tahun 1877 yang menunjukkan Rusia sebagai gurita yang melahap tanah tetangga, terutama Kesultanan Utsmaniyah. Jadi, pada saat teori Mackinder, Geographic Pivot sedang ditulis tapi belum dipublikasikan, Inggris sudah memusuhi Rusia atau membenci Rusia. Jadi kita bisa lihat, ini adalah kasus politik di dalam teori geopolitik, atau dengan kata lain, strategi politik di dalam teori geopolitik, meskipun teori geopolitiknya tetap logis. Kata sederhananya, mempolitisasi teori geopolitik. Ya, begitulah orang politik. Zona Heartland. Ada beberapa perbedaan ukuran kawasan Heartland pada beberapa karyanya. Intinya masih sama, yakni Heartland. Mackinder membagi dunia menjadi 2 bagian. Pulau dunia terdiri dari daratan Eropa, Asia, dan Afrika, dan pulau terluar terdiri dari Jepang, Britania Raya, Indonesia, Amerika, dan Australia. Pulau dunia yang terdiri dari benua-benua Eropa, Asia, dan Afrika yang saling terkait atau Afro-Eurasia. Ini adalah yang terbesar dan terkaya dari semua kemungkinan kombinasi daratan. 80% populasi dunia tinggal di pulau dunia, dan pulau dunia akan kaya sumber daya alam. Asia, Afrika, dan Eropa adalah 3 benua teratas dengan populasi terbanyak di dunia. Dan Asia adalah benua terluas di dunia. Kolonisasi Eropa di Amerika adalah proses di mana pemukim Eropa mendiami wilayah Amerika Utara, Tengah, Selatan, dan pulau-pulau di Karibia.
Hal ini juga diakui sebagai penyebab langsung budaya berbagai masyarakat adat di daerah tersebut tergantikan dan sering diberantas. Selama zaman penjelajahan, kita dapat melihat bagaimana orang-orang di dunia lama menunjukkan pengaruh dan kekuasaan mereka atas penduduk asli dunia baru. Di sisi kekuatan darat, betapa mudahnya bagi Kekaisaran Rusia untuk memperluas ke Amerika Utara dibandingkan Eropa Barat yang harus berlayar sekitar atau lebih dari 6.000 km. Di sini antara Asia dan Amerika Utara, Rusia hanya membutuhkan 82 km untuk mencapai Alaska. Rusia memiliki posisi strategis di dunia, apalagi industrialisasi telah memfasilitasi pergerakan di darat seperti jalan raya dan rel kereta api, pesawat terbang dengan bandaranya di darat. Itu sebabnya sejak era Uni Soviet, konsep jembatan darat dunia dikembangkan dari proposal Institut Schiller pasca 1989 untuk integrasi ekonomi konkret dari negara-negara bekas Comecon, yang disebut The Productive Triangle, yang diperluas dari tahun 1991 hingga mencakup Asia, yang kemudian dikenal sebagai jembatan tanah Eurasia. Pulau dunia terbagi menjadi dua bagian, Heartland dan Rimland. Awalnya Heartland dikenal sebagai daerah pivot dan Rimland dikenal sebagai the inner crescent. Ada beberapa alasan kenapa zona ini disebut atau dijuluki Heartland. Pertama, kaya akan sumber daya alam, terutama gas, batu bara, dan minyak. Sejak industrialisasi, batu bara, minyak, dan gas memainkan peran penting dalam kehidupan modern. Rusia memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia, diikuti oleh Iran dan Qatar. Ketiga negara tersebut menyumbang setengah dari cadangan gas alam dunia pada tahun 2020. Federasi Rusia adalah pengekspor gas alam terbesar di dunia dengan 260,883 juta meter kubik, mengekspor sekitar 201,7 miliar meter kubik gas melalui pipa pada tahun 2021 dan 39,6 miliar meter kubik dari gas alam cair atau LNG. Pada tahun 2021, menurut IEA, impor gas Eropa dari Rusia mencapai lebih dari 380 juta meter kubik per hari melalui pipa, dengan total sekitar 140 BCM untuk tahun tersebut. Gazprom adalah perusahaan gas alam terbesar Rusia dan dunia. Ini adalah perusahaan mayoritas milik pemerintah dan memiliki cadangan gas yang dieksplorasi terbesar di dunia, 36 triliun meter kubik pada tahun 2016, yang merupakan 17% dari cadangan dunia. Sepertiga dari semua gas yang diperoleh kembali berasal dari ladang yang dikembangkan di Semenanjung Yamal. Data tahun 2020, Rusia memainkan peran yang sangat besar di pasar minyak global. Rusia adalah pengekspor minyak mentah terbesar kedua setelah Arab Saudi, produsen minyak terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Arab Saudi, dan cadangan batu bara terbesar kedua. Karena itu telah banyak digambarkan sebagai negara adidaya energi. Sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, dan jasa ekosistem merupakan bagian dari kekayaan real suatu bangsa. Mereka adalah modal alam yang darinya terbentuk modal lain dibuat. Mereka berkontribusi terhadap pendapatan fiskal, pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Sektor minyak dan gas menyumbang sekitar 40% dari pendapatan anggaran federal Rusia dan hingga 60% dari ekspornya pada tahun 2019. Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Rusia memperkirakan nilai sumber daya alam mencapai 60 dari PDB negara. Inilah yang dikatakan Mackinder dalam jurnalnya. Potensi mereka dalam gandum, kapas, bahan bakar, logam begitu hebatnya, sehingga tidak dapat dihindari bahwa dunia ekonomi yang luas. Kedua, mobility, yakni kemudahan perpindahan. Dengan adanya Stepa, telah memudahkan perpindahan di Heartland. Dulu Mongol memanfaatkan jalur Stepa ini, sehingga memudahkan mereka bergerak ke barat. Seperti yang saya katakan sebelumnya, sejak industrialisasi di Heartland mendapatkan kekuatannya kembali dengan jalur darat, train memudahkan bepergian di Heartland Zone. Mackinder mengatakan sejak pembangunan rel kereta api Trans-Siberia dengan panjang hampir 6.000 mil pada akhir abad ke-19, tentara Rusia di Manchuria merupakan bukti signifikan
dari kekuatan darat bergerak. Ini seperti perpindahan lewat jalur laut tentara Inggris ke Afrika Selatan adalah mencerminkan kekuatan lautnya. Pada Perang Dunia Kedua, meskipun Nazi Jerman melancarkan serangan mendadak dan cepat terhadap Uni Soviet, namun dengan adanya jalur kereta api, membuat Uni Soviet mudah dan cepat untuk mengevakuasi warga sipil dan pabrik industrinya dari barat ke timur. Setelah Perang Dunia Kedua, Uni Soviet terus membangun dan mengembangkan infrastruktur kereta api dan jaringan transportasi lainnya. Kini di abad ke-21, dengan kemajuan teknologi, Rusia terus membangun jaringan dan infrastruktur kereta api. Rusia membangun jaringan kereta api tidak hanya di bioma stepa, taiga, tetapi bahkan di bioma tundra yang terletak di bagian utara Rusia. Ketiga, geografi fisik di zona Heartland. Di timur, di distrik federal timur jauh Rusia, pegunungan Chukotka, pegunungan Kolyma, pegunungan Zugzur, pegunungan Stanovoy, di tenggara, pegunungan Yablonovy, pegunungan Khingan yang lebih besar, dan pegunungan Yin. Di selatan, dataran tinggi Tibet, Himalaya, Hindu Kush, pegunungan Sulaiman, pegunungan Brahui Tengah, pegunungan Brahui Tengah, pegunungan Makran Tengah, dan di barat daya, pegunungan Zagros, pegunungan Taurus, dan pegunungan Dinarik. Di bagian barat setidaknya terdapat beberapa gunung, seperti Gunung Sudetes dan Gunung Harz. Tapi di European Plain atau dataran Eropa, itu adalah area terbuka. Itu seperti gerbang utama zona Heartland. Itu bisa menjadi keuntungan atau kerugian. Itu tergantung pada kekuatan penguasa Heartland, dan tentu saja sangat rentan terhadap serangan, tetapi juga mudah menyerang. Misalnya pada Perang Dunia Kedua, Nazi Jerman dengan mudah dan cepat menyerang ke timur dan barat melalui daratan Eropa. Di sisi lain, Uni Soviet dan sekutunya dengan mudah melakukan serangan balik melalui rute dataran Eropa. Rusia telah menghadapi 3 penyerang utama di sepanjang poros ini, Napoleon, Wilhelm II, dan Hitler. Di barat laut, pegunungan Kyolen, dan yang terakhir adalah bioma samudra Arktik dan tundra. Di sini, di daerah dingin, militer Rusia jauh lebih kuat, terutama dengan kemajuan teknologi Rusia untuk wilayah dingin ini. Lihat peta distribusi pangkalan militer Rusia di utara. Betapa bagusnya pertahanan di zona Heartland, pembatas alami seperti pegunungan sebagai garis pertahanan depan atau terluar. Meskipun dalam kemajuan senjata nuklir dewasa ini, yang mana peperangan bisa dilakukan dari jarak jauh, bagaimanapun geografi fisik tetap tidak bisa diremehkan dalam perannya sebagai garis pertahanan negara. Strategi perang nuklir NATO versus Rusia akan dibahas pada episode selanjutnya. Mackinder menarik beberapa kesimpulan strategis dari analisisnya. Pertama, Rusia atau siapapun yang menguasai zona Heartland harus dicegah untuk memperluas ke garis marginal atau rimland. Kedua, jika AS bekerja sama dengan Eropa Barat untuk mengendalikan perluasan Rusia, itu akan dapat menghentikan perubahan kekuatan superpower dunia. Ketiga, mendukung atau bersekutu militer di garis marginal atau rimland untuk memperkuat pertahanan di garis depan.